bersama kita di Mantap Trio. tempat di mana kita bisa bertukar cerita mengenai kesehatan mental. Kira-kira di episode kali ini kita bakalan bahas apa ya? Di episode kali ini kita bakalan bahas tentang burnout akademik. Kira-kira burnout akademik itu apa? Burnout akademik secara psikologis adalah kondisi di mana kita merasa kelelahan secara fisik maupun mental karena tekanan yang terus-menerus. Dalam konteks mahasiswa, burnout akademik itu kelelahan yang muncul akibat tugas-tugas yang menumpuk. Begitu, guys. Jadi contohnya itu kayak misalkan kita hadir di kelas tapi otak kita tuh kayak kemana-mana. Nah, betul. Tidak fokus. Tidak fokus. Nah, ada nih beberapa tanda yang bisa dibilang kalau kita tuh lagi terkena burnout akademik. Nah, diantaranya tuh ada lelah mental secara terus-menerus, bahkan setelah tidur. Jadi, walaupun kita udah banyak banget istirahat, tapi kita tuh masih terus-terusan ngerasa capek. Selanjutnya adalah malas masuk kuliah. Padahal, sebelum-sebelumnya tuh kita tuh ngerasa semangat, tapi setelah dijalani kesini-kesininya tuh jadi males. Terus jadi sensitifan, Gampang marah. Iya. Terus kalau aku boleh tahu kenapa burnout akademik itu bisa terjadi sama kita sih? Karena pertama Ada tekanan mungkin ya? Iya, ada tekanan Kayak dan banyak tugas. banyak tugas dan karena tekanan yang besar, terus kita juga ada di fase dimana kita tuh masih labil-labilnya. Jadi itu teh mudah banget tersinggung lah gitu. Udah makan kita tuh capek sama hal lain ditambah banyak tugas dan itu pun benar-benar melelahkan lah gitu. Terus burnout itu juga disebabkan oleh kurangnya motivasi Dari orang-orang terdekat gitu iya, ya. dari orang terdekat. Contohnya keluarga, Betul. teman. Karena kan apalagi dari keluarga pengennya tuh kita tuh kayak kamu harus bener kuliahnya, kamu harus sukses, kamu harus ini banyak tekanan. Bener. Terus selanjutnya adalah burnout itu bisa disebabkan karena kita merasa kosong. Kan tadi tuh udah nggak ada motivasi, terus kita tuh ngerasa kosong di sini tuh kayak kita masuk kuliah tapi nggak tahu kuliah tuh buat apa. Kayak ya udahlah masuk kuliah aja gitu, tapi kayak sekedar doang gitu. Terus cara ngadepin ini tuh gimana sih biar kita meminimalisir Burnout ini ya. yang pertama tuh dengan manajemen waktu. Kita tuh harus Memanage waktu ya. Iya, memanage waktu. Prioritaskan mana yang memang harus diprioritaskan dan jangan terlalu dipaksakan lah gitu. Terus ada time blocking. Time blocking tuh bagi waktu dengan jelas, kapan belajar, kapan istirahat. Jadi tubuh kita tuh jangan terlalu Dipaksakan. jangan terlalu dipaksakan. Selanjutnya adalah self care, yaitu dengan makan yang cukup, olahraga, terus kenali apa yang kita suka. Jadi ya biar kita tuh ada pedulinya sama diri kita sendiri. Terus yang terakhir tuh ada evaluasi beban kita. Maksudnya tuh kita tuh harus coba direnungkan apa sih yang menjadi beban kita selama ini. Gitu sih. Mungkin kalau buat kita pribadi, buat meminimalisir itu kayaknya kalau buat kita mah main gak sih? Iya, Healing. healing benar. Jangan terus-terusan karena tugas banyak terus benar-benar jadi jadi kayak nggak peduli terhadap apapun gitu. Sesekali kan kita juga butuh hiburannya. Nggak mungkin terus-terusan serius gitu hidup. Harus dibawa santai. Meskipun kita Banyak tugas, banyak tapi deadline. Benar-benar. Yang Tapi penting kita harus main dulu benar biar nggak pusing. dibawa santai aja. Ya. Nah, ini ada sedikit cerita nih dari salah satu teman kita tentang
burnout akademik. Gimana sih cara dia menghadapi burnout akademik ini di tengah-tengah tugas Banyaknya yang tugas. Banyak. banyak dan menumpuk. Coba ceritain dulu gimana. Jadi ada salah satu teman kita yang berinisialnya dari C yang mengirimkan pengalaman dia tentang burnout akademik di DM Instagram yang pernah kita katakan waktu episode sebelumnya. Gimana nih? Nah, jadi dia tuh gini. Jadi belakangan ini tuh aku sering banget ngerasa burnout gara-gara tugas-tugas kuliah yang numpuk. Bukan karena tugasnya yang susah atau gak bisa dikerjain, tapi lebih ke tekanan yang datang dari semua arah. Tugasnya banyak, penting semua, dan harus segera diselesaikan. Tapi anehnya, walaupun deadline-nya tuh masih lumayan lama, aku udah ngerasa capek duluan. Kayak baru mikirin tugas-tugas itu aja rasanya udah capek banget. Yang bikin tambah pusing tuh sekarang juga lagi banyak presentasi di beberapa matkul inti di sesi tugas ini. Presentasinya juga nggak bisa asal-asalan, jadi harus benar-benar disiapin. Belum lagi aku harus nyari tempat magang yang dimana tempatnya itu harus banget sesuai sama jurusan. Jadi walaupun di schedule kelihatannya aku punya waktu luang, aslinya tuh kepala rasanya penuh terus. Aku sering ngerasa kayak sibuk banget, padahal kalau dia sekilas aku nggak ngapa-ngapain. Tapi ya itu, pikiran terus muter mikirin tugas ini itu, jadi nggak bisa bener-bener istirahat. Lanjut ya. Lanjut. Parahnya lagi, setiap aku coba mulai mengerjakan tugas dan baru buka laptop, baru ngetik dikit pun rasanya tuh udah capek duluan. Kayak energi yang aku punya itu langsung drop dan down. Rasanya kayak harus dorong diri sendiri terus biar bisa tetap jalan. Padahal udah keburu capek dari dalam. Kadang aku juga ngerasa kayak gak ada semangat, padahal harusnya tugas itu bisa dikerjakan kalau aku fokus. Sampai di titik tertentu, aku sadar kalau capek yang aku rasain ini bukan cuma karena fisik aja, tapi juga mental. Tekanan dari tugas, ekspektasi buat tampil bagus di presentasi, pikiran buat terus produktif, semuanya bikin aku ngerasa stuck. Gak produktif iya, tapi juga gak bisa tenang, mau istirahat tapi malah kepikiran tugas. Mau nugas tapi badan sama pikiran udah keburu capek, ujung-ujungnya malah jadi overthinking dan semakin stres. Lanjut, masih banyak nih guys ceritanya. Panjang banget. Iya. Aku ngerasa burnout ini muncul karena semuanya numpuk, yang mulai dari beban tugas, tekanan dari kuliah, dan mungkin ekspektasi dari diri sendiri yang kadang terlalu tinggi. Aku pengen semuanya bisa selesai dengan baik, tapi di sisi lain aku juga manusia biasa yang bisa capek. Dan kadang itu bikin aku ngerasa bersalah sama diri sendiri. Jadi aku ngerasa kayak kenapa aku gak semangat, kenapa aku capek. Tapi sekarang aku lagi mencoba belajar buat lebih santai sama diri sendiri. Mulai nyoba buat bagi waktu pelan-pelan, gak maksa diri harus selalu produktif terus, dan kasih ruang buat istirahat yang beneran istirahat. Karena ternyata burnout itu nyata, dan kalau dibiarin terus-terusan bisa semakin parah. Jadi walaupun pelan, aku pengen belajar buat jaga diri juga. Gak cuma ngejar tugas, tapi juga kesehatan mental. Oke. Jadi solusi yang Kak C ini jelasin, sempat kita tadi obrolin juga sedikit. Dia harus istirahat, terus kayak memanage waktu dia buat ngatur kegiatan biar tidak kecapean. Nah betul banget, jadi di burnout ini pentingnya kita tuh harus bisa memanage waktu kita, prioritasin mana yang memang benar-benar harus diprioritasin. Dan jangan lupa juga kita memang butuh banget hiburan. Dan burnout ini tuh terjadi karena ekspektasi kita terhadap sesuatu yang berlebihan. Jadi perlu disadari juga kalau semisal apapun yang kita lakukan tuh tidak harus sempurna. Karena ya namanya manusia gitu ya, gak ada yang sempurna. Intinya kita tuh harus mengenali diri kita sendiri, tahu kapasitas diri kita tuh sampai mana, dan jangan terlalu memaksakan, jangan berekspektasi terlalu tinggi, jangan berlebihan sama diri sendiri. Jangan berlebihan sama diri sendiri. Karena kan diri kita sendiri juga yang tahu kadar diri kita masing-masing. Betul.
Karena kalau terlalu dipaksakan tuh nantinya jadi beban ke kitanya, capek juga, terus Stres. jadi stres, mental health jadi terganggu juga. Tuh kayak gitu sih. Jadi benar-benar harus memanage waktu. Mungkin dari pengalaman KC tadi, kita juga kayak ngerasain ya gimana Pasti. ininya. Cuman kalau saran dari kita mungkin KC mending healing dulu aja. Iya, healing sebelum dulu ngerjain aja. tugas. Entah itu ke alam, ke Atau pantai, ke olahraga juga bisa. olahraga lari. Itu benar. Sekarang kan lagi FOMO-FOMOnya lari gitu ya. Iya, benar-benar. Gak apa-apa Lari FOMO, aja. itu kan untuk kesehatan. FOMO yang baik. Selagi itu Iya. buat kebaikan diri kita, lakuin aja. Betul. Jadi semangat terus KC. Semangat. Kita juga merasakan kok. Iya. Semangat, kamu gak sendirian. Nah, oke. Mungkin Segitu aja ya pembahasan di episode burnout kali ini. Semoga kamu yang lagi capek dan ngerasa nggak semangat bisa sedikit lebih tenang setelah dengerin ini. Dan ingat, kamu juga nggak sendirian. Banyak yang ngerasain hal yang sama. Dan pelan-pelan aja. Nggak usah terlalu ngebut Iya. sana sini, nggak usah buru-buru. Pokoknya jaga terus kesehatan kalian, Jaga pikiran jaga kalian. pikiran kalian. Pokoknya harus semangat terus. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. sebelum kalian matiin video ini, jangan lupa like, Komen. Dan subscribe. suara Kalian patut untuk didengar. Bye. Bye.